Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Biosains ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah ilmu kealaman dasar ya. Dimana untuk pertemuan kali ini ya, di pertemuan kelima kita akan membahas tentang bumi dan alam semesta ya, bagian 2. Karena minggu lalu kita sudah berbicara tentang bumi dan alam semesta bagian 1 ya. Oke, sebelum masuk materi, bagi yang baru bergabung silahkan subscribe channel ini, like, share, dan komen ya, agar saudara juga nanti bisa mengetahui materi yang sedang saya upload ya nantinya. Oke, baik, untuk materi bumi dan alam semesta yang kedua ini ya, yang akan kita bahas nanti di dalamnya adalah bagaimana struktur bumi ya, kemudian bagaimana proses pembentukan benua dan samudra, kemudian bagaimana proses terjadinya gempa bumi dan tsunami ya. Itu ada 3 topik penting yang nantinya akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita lihat ya. Untuk bumi itu sendiri sebenarnya ini sudah kita singgung juga sedikit pada pertemuan sebelumnya ya, dimana berdasarkan hasil ekspedisi ilmiah ilmuwan Prancis ya sekitar 1745 ya, dia mengungkapkan bahwasanya bumi itu tidak bulat sempurna ya, seperti yang kita mungkin barangkali kalau saudara di SD atau SMP atau SMA barangkali Anda pernah melihat globe ya, di sekolah-sekolah Anda itu bumi tidak seutuhnya seperti bulat globe yang pernah kita lihat di sekolah-sekolah kita dulu ya, tapi bumi itu bentuknya tidak bulat utuh seperti itu ya, karena ini pembuktiannya berdasarkan ekspedisi tersebut bahwasanya garis tengah ekuador ya itu lebih panjang daripada garis tengah antar kutub ya. Jadi kalau kita menggambarkan, nanti kita lihat bentuk bumi itu seperti apa ya, antara garis kalau kita tarik ya sebuah bola ataupun bentuk globe itu kita tarik dari atas ke bawah ya, dari kutub utara ke kutub selatan. Kalau atas ke bawah itu dari kutub utara ke kutub selatan ya, kemudian dari kanan ke kiri, dari timur ke barat ya. Dari atas ke bawah itu ukuran diameternya itu lebih pendek ya dibandingkan antara diameter dari kanan ke kiri ya, itu lebih besar diameternya. Ini membuktikan bahwasanya bumi itu tidak bulat seutuhnya ya. Antara kedua garis yang coba kita rentangkan tersebut ukurannya berbeda ya, tidak sama panjang ya, artinya bumi itu tidak bulat sempurna ya. Kemudian pada bagian kutub utara itu permukaan bumi itu menjorok keluar ya, sedangkan pada bagian kutub selatan itu masuk ke dalam ya, seperti buah apel ya. Barangkali kalau kita melihat buah apel, kira-kira posisi kutub utara dan kutub selatan itu akan seperti itu bentuknya ya. Kemudian dilihat dari kutub utara, rotasi bumi itu berlawan arah dengan jarum jam ya, dari barat ke timur kalau kita melihat dari kutub utara ya. Kemudian sumbu tidak sepenuhnya tegak lurus ketika bumi berevolusi pada matahari. Dia agak miring sebenarnya kalau kita narasikannya dulu, bentuk posisinya tuh agak miring pada saat melakukan revolusi atau berotasi pada matahari ya, pada sumbunya tersebut. Kemudian lintasan bumi berevolusi pada matahari itu berbentuk agak lonjong ya, seperti halnya karena kemiringan tadi itu tentu bentuk berevolusinya agak lonjong ya. Akibatnya apa dengan kondisi tersebut ya, itu mengakibatkan bumi itu kadang-kadang melintas dekat dengan matahari. Ada masanya nanti bumi itu dekat pada saat dia melakukan rotasi ya. Ada masanya dekat jaraknya antara bumi dan matahari, dan ada yang jauh ya.
Jauhnya tentu ini tidak masih bisa diukur ya seberapa jauhnya ya. Biasanya pada bulan Juni November itu sampai November itu sumbu utara bumi itu condong ke matahari ya, sehingga kutub utara mengalami musim panas. Artinya 6 bulan tidak mengalami malam ya. Kalau terjadinya musim panas itu hampir 6 bulan itu dalam kondisi terang ya. Itu di bagian di bagian kutub utara itu terjadi ya, proses itu ya. Kemudian pada bulan Desember sampai Mei itu sumbu utara tidak menerima cahaya matahari ya, karena terhalang oleh cembungan bola bumi dan mengalami musim dingin ya. Kemudian 6 bulan kemudian baru bagian kutub utara itu mengalami malam ya. Jadi bukan musim ya, posisi belahan utara itu 6 bulan menerima cahaya matahari dan 6 bulan siang ya, 6 bulan siang ataupun 6 bulannya terjadi kegelapan malam hari ya. Kemudian makin jauh suatu daerah dari kutub ya, makin jauh suatu daerah dari kutub atau pergantian siang dan malam itu semakin pendek ya, pergantian siang. Jadi kalau kita kita perhatikan betul bagian kutub utara ataupun kutub selatan itu, semakin ke kutub itu pergantian siang dan malam itu semakin pendek ya. Tentu kalau kita berada di daerah Khatulistiwa, tentu musim kita itu rata-rata 12 jam ya. Dalam 12 jam kita menerima siang dan 12 jam ya itu malam hari, itu konstan ya. Bagian ini akan seperti itu ya. Oke, kita lihat bagaimana struktur dari bumi itu sendiri ya. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya bumi itu tidak seutuhnya bulat ya. Boleh dikatakan agak melonjong, barangkali bisa juga kita definisikan seperti itu. Itu tergantung nanti bagaimana secara utuhnya bumi itu terlihat ya. Oke, secara umum bagian dari bumi itu terdiri atas bagian inti bumi ya, inti bumi, kemudian bagian mantel ya, kemudian bagian litosfernya, kemudian nanti bagian hidrosfer yang ada di permukaannya, atau air yang ada di permukaan bumi itu sendiri. Kemudian bagian atmosfer yang itu yang sangat erat hubungannya terhadap proses yang terjadi di bumi ini sendiri ya. Oke, diperkirakan tersusun ya, bumi ini tersusun atas inti bumi atau sentrosfer ya, kemudian inti itu terdiri atas inti dalam dan inti dual juga, kemudian terdiri atas ada bagian mantel ya. Kemudian ada bagian hidrosfer yang saya juga sampaikan tadi, adalah bagian yang padat dari kerak bumi, itu litosfer ya. Kemudian nanti bagian hidrosfernya, kemudian atmosfer. Oke, kita lihat bagian inti dalam bumi ini itu berisi dari besi nikel yang membeku. Itu diperkirakan tebalnya sekitar 1370 km ya, dengan suhu 4.500 derajat Celcius ya. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana intinya itu, inti bumi itu ya sangat panas sekali ya. Biasanya kalau kita di dalam ruangan misalkan, barangkali kita suhu tubuh kita lah, barangkali misalkan suhu tubuh kita berkisar antara 34 sampai 38 atau 35 ya, 36, 37 itu suhu ruangan. Kalau kita bandingkan dengan suhu yang amat luar biasa ini 4.500 derajat Celcius, ini tidak bisa kita bayangkan seandainya kita berada di inti bumi itu sendiri. Mungkin entah ya, hancur kita seperti apa ya, tentu ini tidak bisa terbayangkan oleh kita ya. Kemudian bagian inti luarnya itu bersifat cair, setebal
2100 km ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya inti bumi itu ada bagian dalamnya ya, kemudian ada bagian luarnya, inti luar dan inti dalam ya. Itu inti luarnya itu setebal 2100 km ya, kilometer itu ketebalan dari inti luarnya. Kemudian mantel silika yang punya tebal 2800 km itu membentuk 83% isi bumi. Jadi secara keseluruhan ya, bumi kita ini 83%-nya itu adalah bagian mantel silikanya ya. 83%-nya itu bagiannya. Jadi 17%-nya itu ada intinya. Kemudian ada nanti bagian litosfer ya, bagian permukaannya ya. Kemudian bagian kerak bumi atau litosfer itu memiliki ketebalan lebih kurang itu 85 km ya. Tentu ini perbandingannya nanti agak berbeda ya, antara litosfer yang ada di dataran ya, di permukaan pegunungan dengan lautan ya. Tentu ketebalannya itu akan berbeda ya, antara litosfernya itu sendiri. Oke, ini adalah struktur ya, susunan dari bumi itu sendiri. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya bumi itu terdiri atas inti bumi ya. Inti bumi ada bagian dalam dan ada bagian luarnya, kemudian ada bagian mantelnya, kemudian ada bagian litosfernya, bagian kerak buminya ya, barangkali akan seperti itu. Oke, seperti yang kita gambarkan sebelumnya, bahwasanya inti bumi itu istilah lainnya boleh bisa juga dikatakan sebagai barisfer ya, kemudian atau sentrofer ya, itu artinya sama ya. Bari itu artinya berat ya, kemudian sphere itu artinya bola ya. Jadi inti bumi itu seperti bola ya, inti bumi itu seperti bola, seperti bulat ya. Berdasarkan hasil penyelidikan ya tentang inti bumi, penyelidikan yang secara langsung yang dilakukan itu dengan cara pengoboran ya, atau membuat lubang dalam tanah ya, seperti penambangan ya, penambangan biji besi ataupun penambangan emas ya, ke dalam tanah ya. Sejauh ini kegiatan yang dilakukan tentang pengoboran ini, kemampuan manusia itu baru sampai mencapai kedalaman 5 km ya. 5 km itu terdapat di California, Amerika Serikat ya. Jadi sejauh ini kalau ditanya apakah manusia itu sudah sampai ke inti bumi ya, itu belum ya, belum ada informasi yang pasti ataupun belum ada artikel yang menyatakan bahwasanya manusia itu sudah sampai ke inti bumi itu sendiri ya. Jadi kalau kita bayangkan seperti yang disampaikan sebelumnya, inti bumi itu memiliki suhu yang sangat panas ya, sekitar 4500 derajat Celcius ya. Jadi kemampuan untuk mencapai titik tersebut tentu ini membutuhkan berbagai peralatan yang canggih ya. Sebenarnya akan seperti itu seharusnya ya, tapi sejauh ini kita belum mendapatkan informasi kemampuan manusia untuk mencapai tersebut ya. Kemudian jari-jari bola bumi itu diperkirakan panjangnya sekitar 6.370 km ya. Kemudian penyelidikan secara tidak langsung ya, di mana berat jenis seluruh bumi itu diperkirakan itu lebih kurang 5,5 ya. Sedangkan berat jenis litosfer ya, berat jenis permukaan itu 2,8 ya. Kesimpulannya adalah bahwa bagian dalam bumi itu lebih berat ya dibandingkan daripada bagian luar bumi ya. Bagian inti bumi itu jauh lebih berat dibandingkan dengan bagian litosfer, bagian kulit bumi itu sendiri ya. Kemudian inti bumi itu terdiri atas nikel dan besi ya. Itu lapisan ini juga disebut sebagai knife ya, nicum ferrum ya. Ini yang menimbulkan sifat-sifat kemagnetan bumi ya, dengan kutub utara dan kutub utara itu terletak bagian selatan dan kutub selatan berada pada bagian utara ya. Meskipun penyimpanan
17% dari pusat bumi. Artinya dengan adanya nikel dan besi ini sebagai daya tarik tersendiri ya terhadap pergerakan gravitasi, mungkin saja ya pergerakan gravitasi yang ada di permukaan bumi juga dipengaruhi oleh gravitasi yang ada ya, daya tarik magnet yang ada di dalam dasar bumi itu sendiri ya, dalam inti bumi itu sendiri. Kemudian di mana lapisan nep ini berjari-jari itu sekitar 3.470 km, sedangkan berat jenis itu 10 dengan batas luas 2.900 km di bawah permukaan bumi ya. Itu kemudian kita lihat alasan lain ya, bahwasanya bumi itu inti bumi itu sendiri itu bersifat padat ya. Apa buktinya ya? Jika inti bumi itu cair ya, tentu akan terjadi pasang naik dan pasang surut yang memungkinkan mengakibatkan itu permukaan bumi akan mengembang kempis ya. Ini sebagai bukti bahwasanya dasar bumi itu padat ya. Jadi kalau dia cair ya, tentu akan terjadi perubahan bentuk dari permukaan bumi itu sendiri ya. Akan terjadi pengembangan atau penurunan ya, kembang kempisnya dari permukaan bumi itu sendiri kalau dia cair ya. Kita bayangkan aja lah, kalau kita membuat suatu jenis makanan barangkali ya, di dalamnya itu berupa cair, jadi dengan mudah sekali akan lentur ya, akan turun naiknya permukaan itu sendiri ya. Kemudian berdasarkan hasil dari ini, dari Kahn dan Ritman itu, hasil penelitiannya, dia mengungkapkan bahwasanya bumi itu berasal dari matahari ya. Apa buktinya? Bahwasanya inti bumi itu seharusnya seperti materi matahari ya, yaitu berupa hidrogen. Karena dalam bumi itu tekanan sangat besar, maka inti tetap menjadi padat ya. Bahwasanya inti kesamaan, kemiripan yang terjadi antara inti bumi dan matahari itu maka mereka berpendapat bahwasanya bumi itu berasal dari matahari ya. Kemudian diduga tekanan pada pusat bumi itu adalah 3 juta atm ya. Tekanannya sangat besar sekali, 3 juta atm ya. Kemudian susunan zat inti bumi itu sama seperti batu meteor, dengan berat jenisnya itu lebih kurang 5 dengan ketebalan 1.700 km ya. Kemudian pengaruh matahari sampai kepada inti bumi itu tidak dikatakan tidak berpengaruh sama sekali ya, karena kemampuan cahaya matahari itu hanya mampu mempengaruhi sedalam 20 meter ya. Lewat dari itu suhu bumi itu akan konstan ya. Artinya tidak ada pengaruh musim dingin dan musim panas itu terhadap inti bumi ya. Jadi pengaruh eksternal terhadap inti bumi itu tidak ada ya. Kemudian kalau kita semakin masuk ke dalam bumi ya, bumi itu semakin panas, umumnya tiap 33 meter ya temperatur itu akan naik 1 derajat Celcius. Jadi semakin kita ke dalam ya, maka suhu itu akan naik 1 derajat Celcius sejauh 33 meter ya. Kemudian kita lihat ini ya, bahwasanya angka 33 meter itu disebut jumlah geotermis, dalam suhunya disebut dengan geotermis ya, derajat geotermis ya. Sedangkan jumlah geotermis itu adalah jumlah yang diperlukan untuk kenaikan suhu 1 derajat Celcius ya, apabila turun vertikal ya ke bawah ya, vertikal ke dalam bumi, itu kenaikannya seperti yang sampaikan adalah 1 derajat Celcius ya. Oke, kita lihat
Selanjutnya kita lihat mantel ya, seperti yang sampai sebelumnya bahwasanya struktur bumi itu terdiri atas inti bumi, kemudian mantel bumi dan kulit bumi. Sekarang kita lihat bagian mantel bumi itu. Sebelumnya kita sudah menyampaikan juga bahwasanya hampir ya 83 atau 84% itu bumi itu terdiri atas mantel ya, dengan kedalaman 290 km ya, sekitar kedalaman 2.900 km, yaitu bagian mantel bumi ya. Kemudian mantel bagian atas bumi itu dapat dibagi menjadi dua ya. Kemudian bagian atasnya itu dibagi atas dua bagian ya. Yang pertama astenosfer ya, dalam, yang terdiri dari bebatuan yang mengalir dengan kedalaman sekitar 200 km, dan bagian paling bawah litosfer ya, bagian atas. Kalau kita mengurutkan dari inti tadi, bagian atasnya itu terdiri dari bebatuan keras dengan ketebalan antara 50 sampai 120 km ya. Itu bebatuan yang keras ya. Kemudian di beberapa tempat di bawah samudra itu mantel itu terpapar dengan permukaan bumi ya. Kemudian ada bagian samudra ya, bagian samudra yang paling dalam ya, yang paling dalam itu hampir langsung ya, ke permukaan mantelnya itu sendiri yang langsung berhadapan dengan hidrosfernya, dengan permukaan airnya ya. Pada beberapa tempat itu hal ini disebabkan ada karena bebatuan mantel itu terdorong ke permukaan akibat aktivitas tektonik ya, atas gempa bumi yang terjadi itu mengakibatkan mantel itu muncul ke permukaan ya, bukan ke permukaan daratan yang ada kita lihat sekarang itu, tapi di permukaan seperti palung laut yang terjadi ya. Oke, selanjutnya bagian kulit bumi ya, istilahnya litosfer ya, mungkin kira yang bagian litosfer, bagian kulit bumi yang sering kita dengar ya. Bagian litosfer ini adalah bagian paling atas ya, atau istilahnya bagian kulit-kulitnya bumi ini ya. Ini mencapai ketebalannya sampai 1.200 km ya, kedalaman bumi itu adalah bagian kulit bumi atau bagian litosfernya ya. Istilah litosfer itu, litos itu artinya batu ya, fer itu ada bola ya. Jadi kulit bumi itu terdiri atas batuan ya, terdiri atas batuan, litosfer ya, kulit bumi terdiri batuan ya. Kemudian beberapa benua dan pulau tempat tinggal kita ini rata-rata yang kita huni sekarang ini kita berada di bagian litosfer ya, di bagian kulit bumi ya. Di mana bagian kulit bumi itu sendiri itu terdiri atas dua lapisan ya, lapisan sima itu silisium dan magnesium ya, yang terletak di bagian bawahnya yang nantinya akan berhubungan langsung dengan bagian mantelnya ya. Kemudian bagian lapisan sial ya, silisium dan aluminium ya, itu pada bagian lapisan paling atas ya, kita bahas ke atas. Kemudian ketebalan ini berkisar antara 50 sampai 100 km ya, atau rata-rata itu 60 km ya, lebih kurang 60 meter. Batas antara lapisan sima dan sial itu tidak teratur bentuknya, ini seperti yang kita lihat gambarnya. Kemudian kandungan ataupun material yang terdapat pada kulit bumi itu berupa mineral litosfer itu ya, seperti oksigen ya, hampir 47%, 47,7% itu terdiri atas oksigen ya. Kemudian silikon 27,7%, aluminium 8,1%, kemudian ferrum 5%, kalsium 3,6%, natrium 2,8% ya. Magnesium ya sekitar 21%. Kemudian titanium 0,6% ya. Hidrogen 0,1%. Kemudian ada materi lainnya ya. Kemudian kita lihat menurut kejadiannya proses pembentukan dari litosfer itu sendiri atau penggolongan batuan, karena litos itu artinya batu ya, penggolongan batuan itu sendiri, litosfer itu batu litosfer itu ya, ada batuan beku ya,
yang berasal dari atau istilahnya batuan magma ya. Kemudian ada batuan mengendap, batuan sedimen ya. Kemudian batuan berubah sifat ya, batuan metaform ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah batuan beku. Batuan magma ini itu terdiri dari magma yang cair dan sangat panas ya di dalam atau di luar bumi akibat temperatur yang turun naik ya, yang turun ya. Dimana dibedakan ya, bebatuan beku ini bedakan berdasarkan tempat bekunya. Itu ada batuan beku luar ya, batuan yang cepat membeku setelah berada di atas kulit bumi, magma dan larva yang keluar dari kepundak gunung berapi ya. Artinya batuan magma ini itu proses terjadinya setelah proses terjadinya meletusnya gunung berapi, lahar atau magma yang dihasilkan, yang dihamburkan keluar itu akan membentuk batuan, itu yang dikatakan bebatuan magma ya. Kemudian batuan keku selam membeku dengan cepat ya pada suatu selak di kulit bumi. Kemudian saluran kawah gunung Merapi akan bentuk di bagian saluran kawah gunung Merapi ya. Pada dasarnya akan seperti itu ya. Kemudian batuan mengendap ya atau batuan sedimen ya, batuan beku dikikis oleh air ya, angin air ya, memindahkan dari suatu tempat lain ya, lalu kikisan mengendap. Ada yang gembur dan ada yang keras karena tekanan dari atas dan suatu yang lama ya. Biasanya batuan mengendap ini ya bersumber dari hasil dari kikisan, baik itu air ya, kikisan air biasanya di bagian yang dekat dengan sumber air ya, apakah hasil dari banjir besar yang mengakibatkan munculnya sedimen-sedimen berbatuan ya. Kemudian kita lihat batuan berubah sifat, yaitu berasal dari magma dan sedimen ya. Sifat berubah karena dipengaruhi oleh panas yang tinggi atau tekanan yang berat ya, misalnya marmer atau batu paulan yang berasal dari kapur menjadi lunak ya karena magma yang berdekatan dan kemudian menjelma menjadi marmer ya. Oke, ke atas lagi kita beranjak ke atas itu adalah bagian hidrosfer ya. Hidro itu kan air ya, sfer itu adalah bola atau bulatan ya. Artinya bahwasanya di bagian bumi, permukaan bumi itu terdapat pada air ya di atas permukaan bumi yang kita tempati sekarang ini ya. Lapisan hidrosfer itu adalah semua perairan yang ada di bumi itu dikatakan dengan hidrosfer, baik itu laut ya, samudra, danau, selat, sungai, dan air tanah segala macamnya itu dikatakan sebagai hidrosfer ya. Karena hampir 71% dari permukaan bumi ini ya terdiri atas bagian hidrosfer ya, hampir seperempat ya, hampir seperempat permukaan bumi itu kan berupa lautan atau cairan ya, danau atau sungai itu terdiri atas itu semua ya. Kemudian hidrosfer ini mempengaruhi keadaan atmosfer ya, karena ada siklus air jelas ya, permukaan bagian hidrosfer ini siklus air juga terjadi ya, terjadinya hujan tentu akan mempengaruhi bagian atmosfer ya, bagaimana proses terjadinya hujan itu ya. Kemudian kandungan dari air laut itu seperti salmin ya 50%, kemudian NaCl, Na ya, natrium ya 30,6%, SO4 ya, kemudian Mg plus 2, Ca plus 2 ya, kalium ya, kemudian HCO3 ya 3 amin ya sekitar 0,4%-nya itu adalah bagian hidrosfernya. Oke, bagian hidrosfer itu atau bagian air yang kita sebut itu, bagian hidrosfer itu dibagi lagi atas beberapa atas ya, keberadaan lapisan hidrosfer itu terdiri atas 5 samudra ya yang kita kenal. Ada samudra Pasifik ya, samudra Atlantik, samudra Hindia, samudra Arktik, dan samudra Selatan ya.
kalau kita lihat representatifnya itu perbandingan antara Samudra Pasifik itu sangat luas sekali ya, karena hampir 50,1% ya permukaan lautan itu berada di Samudra Pasifik ya. Kemudian 26%-nya itu adalah Samudra Atlantik. Kemudian 20,5% itu Indian ya. Kemudian Hindia, Samudra Hindia. Kemudian 3,4% itu Arktik ya. Itu pembagiannya ya. Ini kita lihat bagian-bagian benua, bagian-bagian samudra yang terdapat di ini. Kemudian kita lihat dulu ya bagian yang 5 bagian yang kita sampaikan tadi, bahwasanya bagian Samudra Pasifik itu samudra terbesar di dunia ya, penyumbang lebih dari setengah ruang lautan, 51 ya, seperti yang disampaikan itu terdiri atas lautan ya. Bumi ya merupakan bumi lautan terdalam di dunia ya, seperti figur geografis terbesar di bumi ya, bagian Pasifik ini, Samudra Pasifik ini. Kemudian penamanya Samudra Pasifik ini pada tahun 1520 ya oleh Ferdinand Magellan ya. Kemudian kita lihat Samudra Atlantik ya, Samudra Atlantik atau Laut Teduh lah, lautan teduh istilah lainnya. Setengah ukuran Samudra Pasifik ya, karena tadi sekitar 26%-nya ya ukuran laut luasnya itu. Kemudian lebih dangkal dari Samudra Pasifik ya. Ini terdapat berada pada belahan dunia lama ya, seperti benua Eropa, Asia dan Afrika, Afro-Rusia ya, Eurasia, dari benua baru seperti benua Amerika ya. Kemudian Samudra Hindia ya, Samudra Hindia itu lebih kecil dari Samudra Atlantik ya, lebih kecil lagi ya. Kedalamannya mirip dengan Samudra Atlantik ya. Keberadaannya terutama di belahan bumi selatan ya, bumi selatan. Selanjutnya Samudra Arktik ya. Ini sekitar 7% dari ukuran Samudra Pasifik, ukurannya lebih kecil lagi ya, Samudra Pasifik. Samudra ya, dunia yang paling dangkal ini, bagian yang paling dangkal ini kita kenal dengan Samudra Arktik ya. Lapisan permanen es laut dan setebal beberapa meter ini terdapat pada bagian kutub ya, Antartik ya, Antartika, bagian bagian Antartika. Kemudian Samudra Selatan atau Samudra Antartika ya, ini terdapat pada mengitari pada bagian Antartika ya, bagian kutub ya, merupakan bagian dari Samudra Pasifik, dan Atlantik ya, merupakan bagian dari itu. Oke, kita lanjutkan komparasi benua dan samudra ya. Kalau kita melihat perbandingan, di mana laut yang paling dalam itu rata-rata itu sekitar 3.682 meter ya. Sedangkan benua yang tinggi itu rata-rata adalah 840 meter ya. Sedangkan parit laut itu terdapat terdalam itu Palung Mariana ya, di Samudra Pasifik dengan ketinggian 11.022 meter ya. Sedangkan gunung benua tertinggi itu adalah ya Everest ya, dengan ketinggian 8.850 meter ya. Itu perbandingan antara samudra dengan benua ya. Ini komparasi antara keduanya, kita lihat. Kemudian kita lanjut pada topik kita selanjutnya. Tadi kita telah berbicara tentang struktur bumi ya. Sekarang kita coba dulu proses pembentukan benua dan samudra ya. Pembentukan samudra ya. Oke. Proses ini beberapa pandangan ya. Beberapa pandangan yang menyebutkan bahwasanya proses pembentukan ini itu tidak tersebut ya disebabkan adanya pergeseran vertikal ya,
Pergeseran vertikal itu pergeseran antara atas ke bawah ya, terjadinya gesekan ya, pergeseran itu, dimana kerak bumi pada Samudra Hindia Indonesia bergeser ke bagian ke bawah ya, sebagian imbangannya pada bagian sisi lain itu bergeser ke bagian atas ya, sehingga menjadi dataran tinggi atau gunung Himalaya ya pada bagian itu. Kemudian ada yang mengatakan terjadinya tarik oleh benda alam ya, alam semesta lain ya, atau teori tidal dan gaya sentripetal ya, adanya gaya tarik dari alam semesta ya, yang mengakibatkan bagian bumi terlepas menjadi planet seperti bulan ya, maka terbentuk Samudra Pasifik. Artinya bahwasanya ada bagian dari bumi itu yang memang terlepas ke planet lain ya, sehingga bekas yang ditinggalkan itu membentuk samudra itu ya, katakan teori tidal itu. Kemudian berdasarkan penelitian bebatuannya, batu yang ada di bulan itu sama dengan batuan yang ada di dasar Samudra Pasifik ya. Artinya seperti silisium dan magnesium, artinya komposisi struktur ya yang ada di bulan itu sama dengan ada yang di Samudra Pasifik ya. Mungkin saja bahwasanya ya secara teoritis kalau mereka itu sama, berarti ada hubungan yang erat terjadi di sana ya. Kita tidak tahu apakah memang betul atau tidaknya, tapi kesamaan-kesamaannya seperti itu bisa dijadikan bukti ya. Kemudian itu tentang samudra tadi seperti yang kita jelaskan. Kemudian bagian lapisan teratas ya, tadi kita telah berbicara tentang struktur bumi, tentang struktur bumi bagian dalam yang inti bumi, kemudian mantel bumi, kita berbicara tentang kerak bumi atau litosfer, kemudian kita telah berbicara juga tentang bagian hidrosfer yang ada di atas litosfer ya, permukaan bumi ini. Kemudian bagian atasnya itu bagian ya atmosfer yang bagian udara yang sering kita jadikan sebagai tempat berbagai aktivitas di atasnya ya. Kita lihat atmosfer itu ya, kata atmos itu artinya uap ya, seperti itu bola ya, kemudian seperti bola ya, seperti itu atau bulatan. Bagian atmosfer itu lapisan udara ya, lapisan udara atau hawa yang menyelubungi bumi itu adalah atmosfer ya. Di bagian atmosfer ini nanti juga ada bagian-bagiannya ya. Kemudian termasuk pada bagian bumi ya, karena mempengaruhi ya, kenapa dikatakan bagian dari bumi kita ini dia mempengaruhi gaya berat ya, berotasi dan berevolusi bersama dengan bumi ya, dia bersama-sama dengan bumi melakukan aktivitas tersebut ya, maka dia dimasukkan ke dalam bagian dari bumi ya, termasuk bagian dari bumi sendiri meskipun dia bagian atmosfer ya. Kemudian udara berlapis-lapis itu batas setiap lapisan ditentukan oleh mendadaknya peralihan temperatur ya, yang membedakan nanti antara lapisan-lapisan atmosfer itu dipengaruhi oleh temperatur ya, temperatur yang membedakannya ya. Kemudian tebalan atmosfer itu diperkirakan 1000 km ya. Rata-rata ya, diperkirakan rata-rata seperti itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya lapisan atmosfer itu terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama adalah troposfer ya. Troposfer itu lapisan pertama di atas permukaan bumi itu, ya. Itu berisi 1/4 atmosfer bumi ya, 1/4 atmosfer bumi. Ini yang terjadi pada bagian ini, terjadi perubahan cuaca ya. Perubahan yang terjadi pada lapisan bumi ya. Di bagian yang kita tempati saat ini ya, tempat yang kita saat ini bagian troposfer ya, troposfer yang sering kita menerima cahaya, terima hujan ya, kita
terkena hujan, yaitu karena bagian troposfer itu berada pada posisi dengan ketinggian 0 sampai 12 km ya, 12 km. Jadi kita masih mendapatkan hujan ya. Itu bagian troposfernya. Selanjutnya bagian stratosfer ya, lapisan yang sangat stabil ya, sehingga mudah dilalui oleh jet terbang ya. Lapisan ozon menahan panas ya, sebagai fungsinya sebagai lapisan ozon dari cahaya matahari. Yang pertama pada bagian ini ya, jadi kalau kita naik pesawat terbang ya, jadi kalau saudara naik pesawat terbang, tentu saudara berada pada bagian stratosfer ini, stratosfer ini ya, karena pesawat terbang itu berada pada ketinggian rata-rata 12 km ya, 12 sampai 50 km ya. Pesawat terbang itu akan berada di posisi itu ya, stabilnya pada saat dia terbang ya. Kemudian lapisan ozon yang menahan panas, bagian stratosfer ini juga berfungsi sebagai lapisan ozon ya, atau sering kita kenal adanya global warming ya, pemanasan global ya. Inilah salah satu bagian stratosfer ini sebagai pelindung ya, pelindung bagi bumi kita ya, menghindari pemanasan global ya. Kemudian mesosfer ya, melindungi bumi dari jatuhnya benda angkasa ya, seperti meteor ya, yang terbakar ya. Sering kita melihat bahwasanya kalau pada malam hari ya, kita melihat, kita kira seperti bintang yang jatuh, itu sebenarnya meteor yang jatuh ke bumi ya, menjatuh ke bumi yang melewati bagian mesosfer. Biasanya pada bagian mesosfer ini meteor itu akan terbakar ya, terbakar. Artinya meteor yang jatuh ke bumi itu tidak sebesar ukuran meteor yang sebelum melintasi mesosfer ini ya. Maka pada saat dia melintasi mesosfer ini, maka ukurannya akan kecil ya, karena terbakar oleh lapisan ini sendiri ya. Kemudian lapisan selanjutnya adalah termosfer ya, tempat terjadinya aurora ya, kemudian mengorbitnya pesawat luar angkasa ya. Bagian inilah tempat mengorbitnya pesawat ya, luar angkasa. Kemudian eksosfer ya, daerah paling ekstrim, merupakan paling atas dari atmosfer ya. Bagian paling atas, bagian atmosfer ini adalah tempat satelit ya, barangkali untuk berdirinya. Oke, tadi kita telah berbicara tentang struktur bumi ya, mulai dari dalamnya itu sampai ke bagian atmosfer. Kemudian kita lihat bagian selanjutnya, yaitu tentang gerak rotasi bumi ya. Bahwasanya titik pusat bumi itu berhimpitan dengan titik pusat bola langit ya. Ini ditandai dengan sumbu bumi itu menembus permukaan bumi ya, di bagian kutub utara dan kutub selatan. Kalau kita lihat permukaan bumi di globe yang kita punya itu, bahwasanya sumbu bumi itu menembus dari bagian utara ke bagian selatan ya, tengah-tengahnya ya. Ada beberapa anggapan bahwasanya bumi itu mengalami rotasi atau berputar pada sumbunya ya, bumi itu berputar pada sumbunya, dan bola langit diam di sekelilingnya, artinya matahari ya tetap pada posisinya, sedangkan bumi yang berputar pada sumbunya. Itu ada beberapa teori yang mengemukakan seperti Pythagoras ya, kemudian Philolaus ya, Heraclitus ya, Copernicus ya. Ini beberapa teori yang menganggap bahwasanya memang bumi itu mengalami rotasi ya. Oke, sedangkan arah rotasi bumi itu sama dengan arah revolusinya ya, dari barat ke timur ya. Berarah revolusinya ya. Kemudian kalau kita berada di Indonesia, matahari itu terbit lebih dahulu ya di bagian Irian Jaya ya, nanti daripada bagian Jawa ya. Jadi bagian timurnya itu lebih dulu terlihat matahari kalau kita lihat perbandingannya ya. Kemudian satu kali dari rotasi itu bumi itu menjalani 350 derajat ya,
perputarannya itu, rotasinya itu 360 derajat ya, itu selama 24 jam ya. Setiap derajat itu tempuh dalam 4 menit ya. Satu derajat itu mengalami waktu tempuhnya itu selama 4 menit ya. Jadi kalau kita berputar itu ya seperti itu posisinya. Dalam sehari itu memang 1 jam 21 hari ya, 24 jam ya terjadinya perputaran. Kemudian rotasi tidak dapat disaksikan ya, jelas bagaimana rotasi bumi itu tidak akan mampu kita melihatnya secara real ya, seperti apa yang terjadi rotasi sebenarnya ya. Mungkin kita bisa menerka-nerka ya bentuknya rotasi itu, seperti bisa saja kita memberikan penyinaran ya, seperti matahari misalkan, kita berikan simbol menggunakan senter ya, kita senangi cahaya ya, dan globe yang kita punya itu kita putar pelan-pelan ya, seperti halnya 24 jam itu dalam 1 derajat ya, kemiringannya itu selama 4 menit ya. Jadi secara pelan-lahan, kalau kita berada di Indonesia misalkan, cahaya itu yang pertama itu muncul ya di bagian Irian Jaya ya, pelan-pelan harus ke Jawa sampai nanti kepada bagian Aceh ya terakhir. Kemudian kita akan terus ke belakang, tentu ini akan gelap ya, karena cahaya yang diperoleh tidak nampak lagi. Jadi perputarannya, rotasi itu terjadi pada sumbu bumi itu sendiri ya, rotasinya pada sumbu bumi yang seperti dikemukakan oleh para ahlinya. Kemudian gerak ya dari timur ke barat ya, matahari serta benda langit lain itu disebut semu harian matahari. Oke, akibat dari rotasi itu ya, adanya gerak semu itu seolah-olah matahari, bulan dan bintang itu dan benda langit itu terbit di timur dan terbenam di matahari. Sebenarnya kita yang melakukan rotasi ya, bumi yang berputar ya. Jadi kalau kita melihat matahari yang bergerak ya, sebenarnya ini bumi yang berotasi. Kemudian akibat terjadinya rotasi itu adanya pergantian siang dan malam ya, terjadinya karena hanya separuh ya, ini sebabkan karena hanya separuh bola bumi yang menerima sinar matahari seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kalau kita sinari globe ya, jelas ya bagian belakang itu dalam keadaan gelap ya, tidak ada tanpa cahaya matahari, karena cahaya itu hanya menyinari pada bagian depannya itu saja ya, bagian belakangnya tidak ya. Kemudian batas siang dan malam merupakan sebuah lingkaran di keliling bumi ya. Kemudian penyimpangan arah angin, arus dan laut diterangkan oleh hukum Boyle ya. Apa bunyi hukumnya? Bahwasanya angin ya tidak bergerak lurus dari daerah maksimum ke daerah minimum, tetapi membias ke kanan bagi belahan bulatan utara dan membias ke kiri bagian bulatan selatan ya. Artinya bumi itu tidak tegak lurus ya, bergerak lurus, tapi dia menyebar ke kiri dan ke kanan, bagian utara dan bagian selatan ya. Kemudian penggelembungan di Khatulistiwa serta pemanfaatan di kedua belah kutub ya, jelas kalau kita lihat globe itu bagian kutub itu lagi bagian yang menyempit ya, bagian utara atau bagian kutub selatan. Sedangkan bagian Khatulistiwa, kalau kita berada di Indonesia, terjadinya penggelembungan di sana ya. Kemudian timbulnya gaya sentrifugal yang menyebabkan pemanfaatan bumi serta pengurangan gaya tarik hingga arah vertikal tidak dapat menuju ke titik pusat bumi ya, kecuali di Khatulistiwa dan kutub ya. Gaya sentrifugalnya terjadi di sana ya. Kemudian adanya 2 kali air pasang ya, ada air naik, air surut ya, pasang surut yang kita lihat di permukaan lautan, di lautan ya. Dalam sehari semalam itu ada pasang dan ada surutnya. Jadi kalau nelayan sangat paham sekali ya, kapan terjadinya pasang surut itu sendiri ya. Kemudian perbedaan waktu antara tempat ya, tempat-tempat yang berada derajat busurnya tentu ini akan berbeda juga masa waktu yang diperolehnya, misal siang dan malamnya. Ini adalah bentuk seperti yang sampaikan sebelumnya ya. Oke, gravitasi bumi ya, tadi rotasi bumi, sekarang gravitasi bumi. Bahwasanya gaya
tasi ya, gravitasi yang terdapat di permukaan bumi ini ya, di bagian daratan itu merupakan gaya tarik bumi ya. Jadi semua benda yang berada di permukaan bumi ya, benda yang apa itu akan jatuh ke bumi ya. Kalau dia terjatuh, misalkan pesawat terbang terjatuh, dia akan terjatuh ke bumi ya, karena dia ada daya tarik bumi ya, gravitasi bumi itu mempengaruhi, jadi jatuhnya ke bawah bukan ke angkasa ya. Kemudian benda-benda di bumi itu memiliki bobot akibat gravitasi ya. Jelas kalau yang ada di bumi itu memiliki bobot ya. Jadi bobot itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian menentukan bobot benda berarti mengukur besarnya gaya tarik bumi terhadap benda itu sendiri ya. Kemudian gaya gravitasi itu menahan semua materi yang ada di bumi serta atmosfer sehingga tidak melayang ke alam semesta ya. Artinya kita itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kalau tidak, tentu kita sudah berada di luar angkasa, melayang-layang ya, kalau tidak ada gravitasi bumi terhadap tubuh kita sendiri ya. Kemudian bumi merupakan magnet raksasa ya, suatu medan magnet serta garis-garisnya, garis gaya magnet bekerja sekitar bumi ya. Jadi semua benda-benda di bumi itu tidak akan mungkin terlepas keluar ya, karena ada gaya gravitasi bumi. Kemudian bagian kutub utara magnet bumi berhimpitan dengan kutub selatan geografis bumi ya. Ya seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu saling berhimpitan ya. Kemudian kutub selatan magnet bumi berhimpit dengan kutub utara geografis bumi. Kemudian apa akibatnya? Diakibatkan bumi di bagian kedua kutub itu pada semakin ya, artinya kalau kita semakin dekat ke arah salah satu kutub bumi itu, apakah bagian kutub utara atau kutub selatan itu, semakin besar bobot seseorang atau materi itu. Artinya kita ya yang berada di bagian khatulistiwa ya, semakin khatulistiwa misalkan kita memiliki bobot badan 50 kg ya, nanti kalau kita sampai di bagian kutub utara atau kutub selatan, bobot kita akan naik ya, akan naik bobotnya, tidak 50, mungkin lebih dari itu ya, semakin tinggi ya. Kemudian kalau kita terjatuh ya di bagian utara, tentu ini akan terasa lebih sakit lagi ya, karena bobot kita itu lebih berat ya dibandingkan kita berada di daerah khatulistiwa. Oke, itu bagian poin yang pertama tentang struktur bumi ya. Selanjutnya kita lihat tentang benua ya, tentang proses pembentukan benua. Untuk benua itu sendiri ada beberapa teori yang mengemukakan bagaimana proses terbentuknya benua itu sendiri ya. Yang pertama teori apung benua ya. Ini dikemukakan oleh Alfred Lothar Wigner ya, itu sekitar tahun 1880 sampai 1930. Dia adalah seorang geofisika dan meteorologi kebangsaan Jerman ya. Dengan teori apung benuanya itu mengukakan bahwanya setelah Atlantik, Samudra Hindia dan laut di sebelah selatan itu tertutup ya, tertutup. Kemudian bumi mulanya adalah satu benua yang besar yang disebut dengan Pangea. Itu terjadi sekitar 225 juta tahun yang lalu ya. Artinya semua bumi itu menyatu ya, menyatu dari berbagai macam benua itu dulunya menyatu menjadi satu ya. Kemudian setelah 200 tahun, juta tahun berikutnya itu benua besar itu yang dikenal dengan Pangea itu retak dan bergeser ya, menjauhi satu sama lainnya, akan terbentuk 3 benua, Eropa, Asia ya, kemudian Afrika, Amerika, kemudian Australia. Ada 3 benua yang terbentuk setelah 2 juta tahun yang lalu ya, mulai terbentuknya. Ini didasarkan atas fakta ya, tentu teori ini ada fakta-fakta pendukungnya ya, yang menurut mereka
sebagai pendukung teori mereka itu sendiri, bahwasanya sepanjang timur Amerika Selatan itu ternyata mempunyai bentuk lekukan yang hampir sama dengan lekukan benua Afrika Barat ya. Artinya lekukan antara kedua benua itu memiliki kemiripan bentuk lekukannya itu sendiri ya. Kemudian lekukan selatan benua Australia cocok dengan lekukan benua Antartika juga sama ya, kecocokan lekukannya itu. Kemudian semenanjung India, Pulau Madagaskar itu cocok dengan teluk antara Afrika dan Antartika. Kemudian kecocokan yang terjadi pada segi geografik dan geologi ya, jenis dan umur batuannya juga sama ya, kemiripan itu. Kemudian peristiwa pergeseran berlangsung itu jutaan tahun ya. Kemudian perbandingan fosil yang melintas kedua benua itu juga cocok ya. Kemudian sekitar 135 juta tahun yang lalu Afrika dan Amerika itu memisah. Baru bagian Afrika dan Amerika itu memisah. Kemudian sekitar 65 juta tahun yang lalu Australia dan Antartika memisah. Barulah itu menurut teori apung benua ya. Seperti itu yang dikemukakan oleh Wegener itu. Kemudian beberapa bantahan ya terhadap teori Wegener itu, ini keberatan utama ya terhadap yang dikemukakan oleh Wegener itu adalah ketidakmampuannya menyediakan mekanisme pergeseran benua ya. Orang bertanya-tanya ya, seperti apa sebenarnya proses yang terjadi antara pemisahan dari antar benua itu, dari Pangea itu menjadi beberapa benua. Wegener tidak mampu menjelaskan secara mekanismenya seperti apa sebenarnya ya. Ya, tentu ini mendapat kritikan karena adanya batuan basal tidak seperti es mengapung ya. Kalau kita lihat ya, dia memang terpisah antar benua itu terpisah. Jadi alasan terpisahnya itu seperti apa mekanismenya tidak mampu ya. Bukan orang beranggapan bahwasanya bukan seperti es yang berpisah begitu saja, tentu ada prosesnya ya. Maka pakar geologi dari Universitas Columbia menyatakan corak topografi bumi yang dominan adalah rantai pematang pegunungan itu sepanjang 75.600 km berkelok-kelok di bawah lautan dan tidak terputus. Artinya ini ada akan muncul argumen lain ya, bahwasanya ada pergunungan ya, ada pematang pegunungan itu sepanjang itu sangat banyak sekali ya, 75.000 km ya. Artinya benua itu tidak terapung begitu saja ya, dan dia terpisah begitu saja. Ini bukti konkretnya yang dikemukakan nanti oleh para ahli lainnya. Kemudian ahli seismologi dengan peralatan canggih di daratan berhasil menemukan lokasi gempa lebih akurat dari sebelumnya ya. Itu diperkirakan ya, kira-kira 80% gempa pada dunia itu terjadi pada jalur sempit ya. Ini muncul lagi argumentasi bahwasanya pemisahannya itu bisa saja terjadinya adanya gempa ya, gempa bumi yang nantinya akan memisahkan antara dua benua tersebut ya. Kemudian banyak terjadi pada dasar samudera seperti teluk serta serangkaian kepulauan vulkanis berbentuk busur sepanjang tepi barat Samudra Pasifik ya. Itu maka muncullah beberapa teori lain ya, teori lempeng tektonik ya, menyatakan bahwa lebih banyak mencakup pada teori pergeseran benua ya, bahwasanya memang proses terjadinya benua itu karena adanya terjadinya pergeseran tektonik yang terjadi pada litosfer ya, pada bagian permukaan bumi itu sendiri ya. Terkait dengan bagian litosfer itu sendiri ya, yang terdiri dari atas beberapa lempengan ya, karena litosfer ini beberapa lempengan lempeng itu bergerak perlahan ya. Kemudian terbesar adalah lempeng Pasifik seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya lempengan Pasifik terbesar, kemudian sebagian besarnya itu terjadi di bawah laut. Artinya pergeseran tektonik itu terjadi di bawah dasar permukaan laut ya. Kemudian bagian atmosfer ya ada di bawah litosfer seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, itu lebih panas dan lebih lemah daripada litosfer, memungkinkan pergerakan litosfer ya. Bagian di bawah litosfer itu sendiri ya, sebelumnya bagian struktur kita juga membahas bahwasanya tidak padat seperti bagian litosfer ya, agak
lebih karena dia panas lebih lemah ya. Bikin litosfer itu memungkinkan terjadinya pergerakan yang mendorong litosfer itu akan jadi bergerak ya. Itu yang apa, yang teori yang memungkinkan ya. Kemudian adanya batas lempeng divergen, ada pembangun pembatas ya. Di sini mengungkapkan bahwasanya dua lempeng bergerak secara terpisah ya, divergen, menyebar ya, dari satu titik menuju ke arah berlawanan ya, satu ke kiri atau satu ke kanan ya. Memungkinkan material pada mantel ya, pada mantel bagian di atas permukaan inti bumi itu sendiri kita kenal dengan mantel ya. Mantelnya itu naik ya ke atas sehingga menciptakan dasar laut baru ya, karena dia akan terjadinya akan terbentuk palung laut yang baru ya. Kemudian pegunungan laut dan dasar laut menyebar. Kemudian pegunungan samudera berkembang di sepanjang batas yang berkembang dengan baik di sepanjang punggung bukit. Penyebaran dasar laut menciptakan dasar laut yang baru. Kemudian pergeseran benua terbentuk di pusat penyebaran di suatu benua. Artinya dengan adanya pergerakan divergen yang terjadi ya, pergerakan divergen sehingga pergerakan tektonik yang terjadi, pergerakan dasar permukaan laut itu, dasar permukaan bumi itu menyebar secara divergen. Maka itu adalah salah satu bukti terjadinya pembentukan ya, pembentukan dari apa itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada batas lempeng konvergen ya, penghancuran batas ya. Artinya ada yang satu bagian dari litosfer itu naik dan ada satu bagian turun ya, sehingga tabrakan yang seperti itu akan bentuk seperti apa, seperti patahan ya yang masuk ke dalam. Ada bentuk satu yang satu naik dan satu turun ya. Konvergensi samudra benua ya, lempeng samudra yang lebih tebal ya, biasanya bagian lempeng samudra itu lebih tebal ya, lebih keras dibandingkan lempeng benua ya. Biasanya memungkinkan lempeng samudra itu menunjam ya, menunjam, berkembang makin ya. Itu tadi tabrakan yang terjadi pada apa, pada benua ya. Kalau konvergen samudra ya, dua lempeng samudra bertemu dan satu turun di bawah yang lainnya, sering membentuk gunung berapi di dasar lautan ini ya. Kalau terjadi divergen ya, konvergen yang terjadi di dasar laut ya, dia akan membentuk gunung laut ya. Gunung laut itu kan gunung berapi di dasar laut ya, seperti kepulauan Aleutian ya, Aleutian, kemudian Mariana dan Tonga. Kemudian ada lagi ya apanya, konvergen benua-benua ya, ketika lempeng-lempeng benua bertumbukan itu mengandung material benua. Kedua, benua bertabrakan dan dapat menghasilkan barisan pegunungan seperti Himalaya ya. Itu konvergen yang terjadi di benua antar ya, di benua ya. Ini pendapat lain tentang pembentukan benua ya, seperti juga yang telah kita jabarkan tadi. Ada pendapat lain bahwa seperti yang dikemukakan oleh Harry Hess ya, ahli geologi, memberikan dasar-dasar baru tentang kondisi benua bergerak ya. Benua tidak hanyut ke sana kemari ya, seperti es terapung ya. Benua itu tertanam kuat pada basal samudra ya, sedasar samudra yang baru didesak terus-menerus ke atas dari atmosfer yang panas dan pada pematang samudra. Pematang samudra adalah bibir yang bentuk pada dua sisi celah antara bumi, tempat panas bumi tertekan ke atas ya. Bahan pendingin dan penggeras dalam litosfer pada kedua sisi diretakan atau keretakan samudra. Kemudian bahan bergerak ke bawah dari pematang dan tengah
samudra bersama lempeng melintasi dasar laut dengan kecepatan 1,5 sampai 7,5 cm per tahun ya dengan pergerakannya itu. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya ya, pada topik tentang bumi, tentang gempa bumi dan tsunami ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di muka bumi itu ada 6 lempeng bumi utama ya. Ini kita nanti akan membahas terjadinya gempa tektonik ya, kemudian gempa vulkanik yang mengakibatkan tentu terjadinya tsunami ya. Itu yang akan coba kita jabarkan juga. Yang pertama itu lempeng Amerika ya, dimana ada bagian Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan, kemudian lempeng Afrika dan bagian besar samudra di sekitarnya, kemudian lempeng Eurasia, Asia, Eropa dan dasar laut sekitarnya, kemudian lempeng India ya, Hindia, anak benua India dan dasar laut sekitarnya, kemudian lempeng Australia, lempeng Pasifik ya, ada 6 lempeng yang nantinya ini adalah bentuknya. Kemudian bagaimana ya gempa itu sebenarnya, bagaimana proses terjadinya gempa ya. Gempa itu adalah terjadinya pergerakan tektonik dalam litosfer ya, dalam permukaan bumi itu sendiri, yang mengakibatkan sebagian besar itu terjadi yang menyebabkan adanya patahan ya yang ada sebelumnya. Jadi pergerakan tektonik itu pergerakan antara dua lempengan ya. Apakah dia akan terjadi patahan sehingga menimbulkan gempa atau goncangan ya, pergerakan itu menghasilkan gelombang seismik ya yang bergerak keluar ke segala arah dari patahan tersebut. Itu gempa yang terjadi misalkan kalau kita berada di gempa yang terjadi di daratan ya, misalkan kalau kita berada di bagian Sumatera Barat ya, gempa ini akan sampai dirasakan karena dia sifatnya menyebar ke segala arah ya, sampai ke Jambi, ke Bengkulu, ke provinsi lainnya yang ada di sekitar Sumatera Barat juga akan merasakan ya terjadinya gempa itu. Getaran itu akan menyebar ke segala arah ya. Kemudian gelombang seismik itu berasal dari fokus dan berimigrasi keluar ya. Epicentrum itu menandai proyek fokus berlangsung ke permukaan. Kemudian gerakan sepanjang perubahan batas lempeng itu menyebabkan banyak gempa bumi ya, besar secara global, artinya termasuk ya daerah kita Sumatera Barat khususnya, Padang khususnya Sumatera Barat ya, ini rawan sekali isu-isu tentang gempa yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Karena kalau kita lihat di bagian baratnya itu bagian Mentawai ya, itu lempengnya itu sangat rawan sekali akan mengakibatkan akan patah ya. Kemudian perubahan batas lempeng yang kompleks ada pada zona patahan ya, San Andreas dan sistem dengan banyak patahan yang terhubung yang memungkinkan lempengan saling bergerak melewati satu sama lainnya ya. Patahan utama dari San Andreas itu memotong kerak ya basal yang memanjang dari batas lempeng yang berbeda ya, di Teluk California ke utara hingga dekat Cape Mendocino ya, di mana ia menyatu dengan perubahan patah lempas pantai ya. Kemudian kemampuan untuk secara akurat memprediksi ukuran lokasi dan waktu gempa itu tetap sulit ya dipahami bahwa teknologi informasi saat ini. Keberhasilan prediksi terbatas ya berdasarkan berbagai kemungkinan tanda peringatan atau prekursor ini seperti perilaku hewan ya. Kemudian salah satu ya gempa yang terhebat yang terjadi ya itu pada 26 Desember 2004 ya, yang mengakibatkan terjadinya tsunami ya. Itu gempa yang terjadi di dasar lautan ya, dasar lautan yang diperkirakan itu dengan dengan kekuatan 9,1 skala Richter ya, yang menggoncang Aceh Darussalam itu mengakibatkan banyaknya korban jiwa ya.
Ini merupakan gempa yang terjadi di Aceh itu gempa bumi ketiga terbesar ya yang pernah tercatat terjadi di lepas pantai Sumatera ya, Indonesia, yang mengakibatkan 225.000 orang ya di 11 negara tewas dalam tsunami hebat ini ya. Komunikasi sangat terpenting di seluruh dunia jika terjadinya gempa besar yang terjadi di lautan. Terlepas dari jaringan sistem peringatan pada tanggal 2004 ya. Tsunami sangat mempengaruhi banyak negara di sekitar Samudra Hindia dan menewaskan lebih dari 225.000 orang ya. Ini lebih dari tsunami lain yang terjadi dalam sejarah tercatat ya. Ini sketsa ya. Tsunami terbentuk ketika air mendadak bergerak naik ya, mengimbangi dasar lautan. Ketika air memasuki daerah dangkal, tsunami melambat dan bertambah tinggi. Artinya tsunami yang terjadi di Aceh itu patahan yang terjadi di dasar lautan ya, sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar yang menghantam permukaan. Ini adalah salah satu gambar ya yang terlihat bahwasanya tsunami yang terjadi di Aceh itu sebelum terjadinya tsunami dan setelah terjadinya tsunami. Oke, barangkali untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Di pertemuan ke-5 ini silahkan Anda baca-baca lagi ya yang berhubungan dengan materi kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Silahkan dipelajari dulu di rumah agar materi berikutnya Anda juga sudah punya bekal untuk memahami ya. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.